Selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita masih bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan masih menganugerahkan hari baru dan harapan baru, semangat baru bagi kita semua untuk dapat menjalani kehidupan kita hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, di mana sebelum kami beraktivitas pada hari ini Tuhan, kami rindu bagaimana Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu tetap Kau berikan bagi kami, sehingga di dalam memahami, menerima dan menjalankan firman Tuhan yang sebagai hal yang bisa membimbing kami di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Buatlah ini Tuhan sebagai hal yang membuat hidup kami kuat, bersuka cita dalam segala hal di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-11. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita semua. Demikian firman-Nya. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini, sehingga sebagai tema kita dalam renungan pagi kita adalah kasih dan pengampunan. Saudaraku, di dalam menjalani kehidupan kita, perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi yang kita hadapi dan kita rasakan, tentunya kita semua memiliki ritme tersendiri di dalam menjalaninya. Bagaimana dampak relasi kita terhadap orang lain, sehingga dampak relasi itu apakah membawa satu hal yang membahagiakan kita, memuaskan hati kita, atau sebaliknya akan membawa luka, berdampak membuat kita tidak nyaman, dan lain-lain. Tapi apapun yang terjadi, bagaimanapun sikap kehidupan kita, sehingga sifat-sifat yang kita miliki, baik orang-orang yang bebal, orang-orang yang keras hati, orang yang suka memiliki ataupun menyimpan rasa dendam, ternyata melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk hal-hal yang demikian. Apakah kita bisa melalui, apakah bisa kita menjalani kehidupan kita tanpa hal-hal yang demikian? Tentunya pasti bisa. Syaratnya adalah ketika kita membuka diri kita dalam kasih dan pengampunan, segala-galanya pasti akan bisa berguna. Pada pagi hari ini, kalau kita mendengar bagaimana cerita Yakub dan Esau, mungkin ini adalah cerita yang sangat familiar bagi kehidupan kita. Artinya, sering sekali kita bahkan bukan hanya mendengar, bahkan terkadang kita memakai nats ini untuk dapat memberikan satu kenyamanan, kedamaian di tengah-tengah hubungan interrelasi di dalam keluarga. Pada pagi hari ini, ketika Yakub melakukan satu perbuatan yang dia tunjukkan, dan dia mau tunjukkan di hadapan saudaranya Esau, tentunya bagaimana orang yang bersalah bertemu dengan orang yang pernah dia lakukan satu tindakan yang menurut dia juga tidak pantas. Pasti di dalam hatinya ada rasa kebimbangan dan ketakutan. Yakub demikian ketika dia bertemu dengan Esau, tentu beban mental yang begitu berat di dalam kehidupannya akan nyata dia rasakan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini, apa yang dirasakan yang menghantui kehidupan Yakub, dia kalahkan karena memang apa yang dia lakukan itu adalah murni dari dalam dirinya.
Sehingga ketika bertemu dengan kakaknya Esau, ketika dia mengingat kembali apa yang dia lakukan terhadap kakaknya, yaitu dia pernah menipu dengan mencuri hak kesulungannya dan berkat yang seharusnya untuk Esau, pernah dia ambil dari kehidupan kakaknya. Inilah yang menghantui, yang selalu menggerogoti kehidupan Yakub sehingga dia tidak nyaman. Dia mau selesaikan, dia mau tuntaskan agar kenyamanan dia miliki di dalam hidupnya. Apalagi ketika Yakub melihat kedatangan Esau dengan membawa 400 tentara. Tapi walaupun dia melihat hal yang demikian karena niat yang sudah begitu bulat di dalam hatinya, dia menghampiri Esau dengan sujud 7 kali. Ini menunjukkan bagaimana Yakub yang sudah memiliki niat baik. Dia merendahkan dirinya, dia berlari, dia memeluk, menangis di hadapan saudaranya. Ternyata saudaraku, ketika ada orang yang merendahkan hatinya, mengaku salahnya dengan menunjukkan sikap kerinduannya untuk berdamai, bagaimana hati Esau yang selama ini mungkin dirundung oleh hal-hal yang sifatnya tidak baik, tapi berubah dengan kehadiran adiknya Yakub di hadapannya, sehingga di dalam relasi mereka akan dipulihkan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan atas pertemuan dan saling mau mengampuni atas segala apapun yang terjadi di masa lalu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan orang lain, mungkin kita pernah juga bertengkar dengan sesama. Akibat dari pertengkaran tersebut kita tersinggung, bahkan sakit hati. Dan ketika itu tidak terselesaikan di dalam hidup kita, mungkin akan membawa dampak dendam yang berkesumat di dalam diri kita. Tapi kita belajar pada pagi hari ini bagaimana keluarga, bagaimana saudara Yakub dan Esau dipulihkan. Ada niat mereka dan mereka mau terbuka untuk pengampunan. Ternyata kasih dan pengampunan menguasai pertemuan mereka dan hubungan mereka dipulihkan. Oleh karena itu kita juga saudaraku, ketika hal demikian pernah kita rasakan, jangan biarkan rasa dendam itu menggelora di hati kita, tapi putuskan, bahkan buang dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah awal pemulihan relasi harus terjadi di dalam diri kita. Awal pemulihan relasi ini, jika kita memiliki niat dan keberanian untuk mengambil resiko untuk memulai sebuah perubahan, itu harus kita nyatakan. Bagaimana kita mau dipulihkan? Bagaimana kita melihat bagaimana kita melihat keluarga Esau dan Yakub. Mereka akan dipulihkan oleh relasi yang rusak menjadi hubungan yang harmonis kembali. Kita juga demikian saudaraku. Bagaimana kita memberi diri kita dikuasai oleh kasih dan pengampunan. Seberat apapun persoalan kehidupan kita, akibat dari relasi kita dengan orang lain, semuanya bisa dipulihkan di dalam kasih dan pengampunan Kristus yang kita pakai. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat lawatan firman yang sudah kami sampaikan dan kami dengarkan. Agar senantiasa firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami, mendidik kami agar kami juga mau mengampuni dan mau memakai kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu buat seluruh jemaat yang ada di GBKP Camping. Mari Tuhan, atas kebaikan dan kuasa-Mu, nyatakan juga kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu yang begitu besar menaungi seluruh jemaat, pendeta, pertua, diaken yang ada di Runggun ini Tuhan. Agar senantiasa melalui kebaikan-Mu, jemaat-jemaat dan hamba-hamba-Mu yang melayani di jemaat Campin, agar senantiasa Tuhan bagaimana Engkau melawat kesehatan mereka, Engkau mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohaninya Tuhan. Engkau memampukan mereka tetap kuat bertumbuh di dalam kuasa dan kebenaran-Mu. Mereka juga hidup saling mengasihi. Mereka kuat di dalam menjalankan aktivitas mereka karena berkat-berkat kasih karunia yang Kau berikan bagi jemaat-Mu. Begitu juga kami rindu Tuhan mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Campin. Jika jemaat-Mu Tuhan ada yang berbeban berat, Engkau lepaskan melalui kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu tetap menolong orang yang setia dengan iman di hadapan Tuhan.
Begitu juga jika ada jemaat yang kurang sehat pada saat ini. Mari Tuhan, melalui kuasa dan roh-Mu Tuhan, Engkau akan mengangkat penyakit yang ada dalam tubuh roh dan jiwanya. Begitu juga dengan anak-anak kami yang melanjutkan studi, yang pada saat ini masih melakukan kegiatan studi melalui rumah, dan yang bekerja melalui rumah dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan melawat seluruh jemaat ini dalam segala pekerjaan, kehidupan, dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur senantiasa bagi-Mu. Amin.